Hari itu langit di atas rumah Naya tampak kelabu, seolah mendukung suasana hati yang muram. Ketika Burani tiba, angin kencang berembus memporak-porandakan daun-daun kering di sekitar halaman. Sosoknya yang kurus dan tinggi tampak berjalan perlahan, mengenakan baju hitam yang berkibar tertiup angin. Aroma rempah-rempah dan sesuatu yang amis mengikuti jejak langkahnya, seolah menyampaikan pesan mistis. Naya sudah menunggu dengan cemas, duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar. Setiap kali ia merasa gatal pada kulitnya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruknya. Meski tahu itu hanya akan memperparah kondisi. Saat Burani memasuki rumah, aura misterius di sekelilingnya membuat Naya merasa merinding. "Ambil nafas dalam-dalam, nak," ujar Burani. Suaranya rendah dan menggema seperti bisikan angin. Ia memandang Naya dengan tatapan tajam, seolah menembus kulit dan menjelajahi isi hati yang terdalam. Naya merasa seolah ada sesuatu yang lebih dari sekedar manusia yang mengamatinya. Burani mulai bergerak mengelilingi Naya, mengamati setiap detail tubuhnya. Ia mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya di sekitar Naya sambil mengucapkan doa yang tidak dimengerti oleh Naya. "Ada sesuatu yang gelap telah menghantuimu," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi Naya bisa merasakan getaran yang menakutkan. Setelah beberapa menit berusaha membaca tanda-tanda yang ditunjukkan oleh tubuh Naya, Burani berhenti dan mengangguk pelan. "Kau terkena santet, Naya. Seseorang yang memiliki niat buruk telah mengirimkan kekuatan jahat kepadamu. Itu berasal dari seseorang yang hatinya hancur ketika cintanya ditolak." Naya terperanjat mendengar bahwa ia kena santet dan menunjukkan bahwa orang yang selalu ia anggap sebagai teman baik di tempat kerja adalah pelakunya. Namun ketika ingatannya kembali ke saat seseorang yang dianggap dekat itu mengungkapkan perasaannya dan merasa ditolak, rasa bersalah mulai menyergapnya. "Mengapa dia melakukan ini? Apa yang dia inginkan dari saya?" Naya bertanya, suaranya bergetar. Burani menjawab dengan tatapan serius. "Dia merasakan sakit hati, dan dalam kekesalannya, ia menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti hatimu. Santet ini bukan hanya membuat menderita secara fisik, tetapi juga emosional. Jika tidak diatasi segera, hal ini bisa berakibat fatal." Tiba-tiba suara ketukan terdengar keras di jendela, membuat Naya melompat ketika ia menoleh sosok hitam melintas cepat di luar. Seakan sesuatu yang tak kasat mata mengintip dari kegelapan. Kegelapan malam menyelimuti rumah, dan Naya merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulang. "Seseorang yang mengirim santet ini masih berusaha menghalangi proses penyembuhan," ujar Burani, membaca kekhawatiran di wajah Naya. "Hati-hati, nak. Kekuatan yang dia gunakan sangat berbahaya, dan hanya ada satu cara untuk memutuskan santet ini." Burani melanjutkan dengan menjelaskan ritual yang harus dilakukan. "Kita perlu mengumpulkan benda-benda yang terhubung dengan seseorang yang mengirimkan santet ini. Ini akan membantu kami menarik energi negatif yang ada di tubuhmu dan memisahkannya dari kehidupanmu." Setelah mengetahui bahwa Naya terkena santet, Burani mempersiapkan ritual penyembuhan yang rumit. Ia meminta Naya untuk mengumpulkan beberapa bahan alami yang konon memiliki kekuatan penyembuhan. "Bahan-bahan ini akan membantu menetralkan energi negatif yang ada dalam tubuhmu," katanya dengan suara mantap. Naya, meski masih lemah dan khawatir, berusaha memenuhi setiap permintaan Burani. Ia mengumpulkan daun sirih, bunga kenanga, dan sehelai kain putih yang akan digunakan dalam ritual. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam, dan setiap suara kecil di luar rumah akan semakin menambah ketegangan. Malam itu di halaman belakang rumah Naya, Burani menyiapkan altar kecil dengan menerangi lilin berwarna merah dan putih. Ia menciptakan lingkaran perlindungan. Aroma harum dari daun dan bunga mengisi udara. Tetapi di balik semua itu, Naya merasakan getaran aneh yang membuatnya gelisah. "Mulai sekarang, kau harus fokus pada niatmu untuk sembuh, nak," ujar Burani sambil menyusun bahan-bahan di atas altar. Ia kemudian mengangkat tangan, mengucapkan mantra. "Dengan kekuatan alam dan izin Tuhan, kami memanggil arwah baik untuk melindungimu dan mengusir kekuatan gelap yang menyekapmu." Setelah beberapa saat, Burani meminta Naya untuk duduk di tengah lingkaran.
Tutup matamu dan bernafaslah dalam-dalam. Biarkan energi positif mengalir ke dalam tubuhmu, kata Burani. Naya menutup matanya dan mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi semakin lama ia duduk, semakin tidak nyaman ia rasakan. Kulitnya terasa menyengat dan rasa gatal semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, sebuah suara bergemuruh terdengar dari kegelapan malam, seperti suara petir, tetapi lebih menakutkan. Suara itu membuat bulu kuduk Naya meremang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, berusaha untuk melawan upaya penyembuhan ini. Naya, jangan biarkan kekuatan itu menguasai. Ingat, semua ini demi kesehatanmu. Suara Burani teredam oleh suara gemuruh yang semakin mendekat. Naya merasakan kepanikan menguasai dirinya, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk melarikan diri. Namun, ia berusaha menahan diri. Dalam kegelapan, bayangan gelap mulai muncul, menari-nari di tepi pandangannya. Dia melihat sosok Jaka. Iya, wajahnya dipenuhi kemarahan dan rasa sakit. Kau tidak akan pergi begitu saja, Naya, teriaknya. Suaranya penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa merasakan rasa sakit ini. Dari dalam hatinya, Naya merasakan sesuatu yang bergejolak. Rasa sakit yang ia alami, baik secara fisik maupun emosional, bagaikan terakumulasi menjadi satu. Namun, ia ingat semua yang telah dia jalani, semua dukungan dari keluarganya dan tekadnya untuk sembuh. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi, Jaka, Naya berteriak. Suaranya bergetar tetapi penuh keteguhan. Dengan menggunakan kekuatan niatnya, Naya berusaha untuk mengabaikan sosok Jaka yang menghantui pikirannya. Ia membuka matanya dan melihat Burani sedang mengucapkan mantra dengan penuh konsentrasi. Melihat ketekunan dukun tersebut, Naya merasakan semangatnya kembali. Dia berusaha untuk fokus pada tujuan penyembuhan, melepaskan semua rasa takut dan menggantinya dengan harapan dan keyakinan. Saat ritual semakin kuat, Naya merasakan seolah kekuatan gelap itu semakin lemah. Kami memanggil arwah leluhur yang baik untuk melindungi Naya, Burani berteriak. Suaranya bergema di sekitar mereka. Naya merasakan sebuah energi hangat mengelilinginya, melindunginya dari segala ancaman. Akhirnya dalam sebuah puncak emosional, Burani mengangkat tangannya dan menyelesaikan mantranya. Dengan izin Tuhan dan alam semesta, kekuatan yang lebih tinggi, kami memutuskan semua hubungannya mengikatmu dengan kekuatan jahat ini. Dengan satu gerakan kuat, lingkaran lilin di altar menyala lebih terang, seolah menjawab panggilan Burani. Naya merasakan bebannya menghilang dari tubuhnya. Dia terjatuh ke tanah, nafasnya terengah-engah, tetapi dengan rasa lega yang mendalam. Meskipun rasa sakit dan ketidaknyamanan masih ada, ia tahu bahwa pertarungannya belum selesai. Namun dia memiliki harapan, dan untuk pertama kalinya ia merasa seolah cahaya baru mulai bersinar di ujung terowongan kegelapan hidupnya. Saat ritual yang dilakukan Burani mencapai puncaknya, Naya mulai merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam pikirannya. Bayangan-bayangan yang kabur muncul dalam benaknya, seolah ia terlempar kembali ke masa lalu. Awalnya, kilasan-kilasan itu tidak jelas, suara-suara tanpa bentuk dan perasaan yang samar-samar. Namun, semakin dalam proses penyembuhan berlangsung, semakin jelas ingatan-ingatan itu muncul. Naya melihat dirinya berdiri di depan minimarket tempat ia bekerja, dan Jaka berada di sampingnya. Waktu itu, Jaka sering datang untuk menemuinya setelah jam kerja, seringkali hanya untuk berbicara dan mengobrol ringan. Naya selalu menganggapnya sebagai teman baik, seseorang yang ramah dan perhatian. Namun, ingatan berikutnya membuat Naya tersentak. Ia melihat wajah Jaka yang berubah ketika ia dengan lembut menolak lamarannya. Kamu tahu, aku menghargai perasaanmu, Jaka. Suara Naya dalam ingatan itu bergema. Tapi aku tidak bisa menerima cintamu. Kita hanya teman. Ekspresi kekecewaan dan luka dalam di wajah Jaka jelas terlihat. Tetapi, di balik itu ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang saat itu Naya abaikan. Kenapa kamu harus memilih orang lain? Aku bisa memberikan segalanya untukmu, Nay. Suara Jaka terdengar getir dan penuh amarah. Naya ingat bahwa setelah penolakan itu, hubungan mereka menjadi dingin, dan Jaka berhenti mengunjungi minimarket secara teratur. Kilasan berikutnya memperlihatkan Jaka yang berusaha mendekati Naya berkali-kali, meski dengan cara yang semakin obsesif. Setiap kali Naya menolak dengan halus, ia bisa melihat ketegangan dan kemarahan dalam mata Jaka semakin membesar. Hingga pada suatu titik,
Jaka menghilang dari kehidupannya dan kemudian semua mimpi buruk ini dimulai. Rasa kasihan menyelinap di hati Naya saat ia menyaksikan ingatan-ingatan ini. Jaka adalah pria yang pernah ia hormati, seseorang yang dianggap sebagai teman baik. Namun ketika cintanya ditolak, ia memilih jalan gelap, menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam. Di dalam dirinya, Naya merasa iba terhadap Jaka. Ia dapat memahami bagaimana kecewaan bisa berubah menjadi obsesi. Tapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa Jaka telah menyeberangi batas yang tidak seharusnya dilewati. Dia tidak seharusnya melakukan ini. Gumam Naya dalam hatinya, suaranya bergema dengan rasa perih. Aku tidak pernah bermaksud menyakitinya, tapi ini bukan salahku. Ketegangan emosional semakin mendalam ketika Naya menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan penting. Ia bisa memilih untuk terus dihantui oleh perasaan bersalah atas penolakannya, atau memaafkan dirinya sendiri atas situasi yang tidak pernah ia kendalikan. Ia mengerti bahwa memaafkan Jaka mungkin akan membantu melepaskan rasa dendam yang mengikatnya. Tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti mengizinkan dirinya menjadi korban terus-menerus. Saat ingatan terakhir itu berlalu, Naya membuka matanya, merasakan kehangatan yang menyebar di tubuhnya. Ia menyadari bahwa perasaan ini adalah bagian dari proses penyembuhannya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia harus melepaskan rasa bersalah yang tidak seharusnya ia bawa. Burani yang berdiri di dekatnya memperhatikan perubahan di wajah Naya. "Kau sudah mengerti sekarang, bukan?" tanyanya dengan suara tenang. "Kau tidak bisa membiarkan rasa sakit dari masa lalu mengikatmu." Naya mengangguk pelan. "Aku mengerti, Bu," jawabnya. Suaranya penuh keyakinan. "Jaka mungkin merasa dihianati, tetapi itu bukan alasannya untuk menghancurkan hidupmu. Aku akan memaafkannya, tapi aku tidak akan membiarkan dia terus mengendalikan diriku." Setelah proses penyembuhan yang melelahkan, Naya merasa tubuhnya mulai pulih. Tetapi pikiran dan hatinya masih digelayuti oleh bayang-bayang Jaka. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang harus dihadapi langsung. Dalam keheningan malam itu, Naya dan keluarganya sepakat untuk menghadapi Jaka secara langsung. Mereka tahu untuk benar-benar bebas dari teror ini, mereka harus memutus ikatan gelap yang masih menghubungkan Jaka dengan ilmu hitam yang digunakannya. Di suatu pagi yang sunyi, Naya bersama kedua orang tuanya dan Burani pergi ke minimarket tempat Naya bekerja. Tempat itu biasanya ramai, tetapi pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah udara dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Saat mereka masuk, suasana dingin menyergap mereka, dan tatapan karyawan lain yang melihat kedatangan mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Di ujung ruangan, di balik rak-rak barang, Naya melihat Jaka. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong. Dia tampak tidak terkejut dengan kedatangan mereka. Seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Tatapan Jaka beralih dari Naya ke Burani yang berdiri dengan postur penuh wibawa di sampingnya. "Naya?" Suara Jaka terdengar pelan, serak, seperti seseorang yang sudah lama terperangkap dalam kegelapan. Aku tak pernah ingin terjadi ini, Nay." Naya melangkah maju. Hatinya bergetar oleh emosi yang campur aduk antara kemarahan, kesedihan, dan rasa kasihan. "Kenapa kamu melakukan ini, Jaka? Kenapa kamu memilih jalan ini?" Jaka menunduk, tangannya gemetar. Aku merasa kehilangan segalanya ketika kau menolakku. Rasa cintaku terlalu besar, dan ketika kau bersama orang lain, aku merasa tak berdaya. Ilmu hitam itu memberiku harapan palsu. Kekuatan yang aku kira bisa mengembalikanmu padaku, tapi pada akhirnya semua ini menghancurkanku." Air mata jatuh di pipi Jaka. Tetapi ada aura kelam yang masih membayangi dirinya. Naya bisa merasakan bahwa meskipun Jaka menyesal, kekuatan hitam yang ia gunakan masih mengikatnya, menguasai hatinya. Burani melangkah maju, wajahnya penuh ketenangan dan kewaspadaan. "Jaka, kau sudah terjerat terlalu dalam. Ilmu hitam tidak hanya mengambil kekuatanmu, tetapi juga jiwamu, Nak. Kau harus melepaskannya sebelum semuanya terlambat." Suasana di dalam minimarket tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih berat, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang gelap. Naya merasa tubuhnya menggigil, seolah ada energi negatif yang berkumpul di sekitar mereka. Mata Jaka memerah, dan sesaat ia tampak berbeda, seolah-olah dia kerasukan oleh kekuatan hitam yang menguasainya, yang mulai mengambil alih dirinya. Burani mulai merapalkan mantra, suaranya tegas dan penuh kekuatan. Ia mengangkat tangan kanannya, mengarahkan energi suci untuk memutus hubungan antara Jaka dan kekuatan gelap yang telah menyelimutinya.
Pada saat itu, Naya merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah dorongan keberanian yang datang dari dalam dirinya. "Naya," kata Burani sambil terus merapalkan mantra, "kau harus menghadapinya. Kau harus menjadi bagian dari proses ini." Naya menarik nafas dalam-dalam. Meskipun hatinya berdegup kencang, ia melangkah maju, mendekati Jaka yang terlihat semakin terguncang. "Jaka, aku memaafkanmu. Aku mengerti rasa sakitmu, tapi aku tidak bisa mengizinkan ini berlanjut." Ketika Naya mengucapkan kata-kata itu, kekuatan dalam dirinya seolah menyatu dengan mantra Burani. Ia merasakan ada sesuatu yang lepas dari dirinya, sebuah beban yang selama ini ia tanggung tanpa sadar. Di depan mereka, Jaka menjerit kesakitan. Tubuhnya mengejang seolah sedang bertarung melawan sesuatu yang tak terlihat. "Kau harus menyerah, Jaka," seru Burani dengan suara lantang. "Biarkan kegelapan itu pergi dari tubuhmu." Lalu Jaka terjatuh ke lantai, menggigil hebat. Tetapi setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suasana di ruangan itu mulai mereda. Angin dingin yang sebelumnya menyelimuti mereka perlahan-lahan hilang, dan Jaka terbaring lemas. Wajahnya pucat dan kosong. Kekuatan gelap yang dulu mengendalikannya telah terlepas. Naya mendekat dengan hati-hati. "Ini sudah berakhir, Jaka," katanya pelan tetapi penuh keyakinan. Dengan suara serak, Jaka mengangguk lemah. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Aku ingin kembali seperti dulu." Burani menarik nafas dalam-dalam, memandang Naya dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Kau telah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, Nak. Kekuatan hitam itu tidak lagi mengikat kalian berdua. Kini waktunya untuk memulai hidup baru, tanpa beban masa lalu." Pertemuan itu berakhir dengan kedamaian yang aneh. Jaka akhirnya menyadari kesalahannya dan berjanji untuk meninggalkan ilmu hitam. Sementara Naya, dengan dukungan keluarganya dan Burani, merasa lega dan bebas. Meski luka emosional itu akan memakan waktu untuk sembuh, Naya tahu bahwa ia telah mengatasi salah satu cobaan terbesar dalam hidupnya. Setelah semua peristiwa yang menghantui hidupnya, Naya akhirnya bisa menghembuskan nafas lega. Hari-hari gelap yang dipenuhi dengan rasa sakit, ketakutan, dan teror akibat santet, kini hanya tinggal kenangan pahit. Meskipun tubuhnya masih dalam proses pemulihan, Naya merasa lebih ringan. Beban berat yang selama ini menghantui pikirannya perlahan-lahan terangkat. Ia memutuskan bahwa untuk benar-benar memulai hidup baru, ia harus meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan buruk dan memulai di tempat yang baru. Pagi itu Naya berkemas dengan hati yang mantap. Minimarket tempat ia bekerja selama bertahun-tahun yang dulu penuh tawa dan pertemuan dengan orang-orang baru, kini terasa dingin dan menyimpan terlalu banyak rasa sakit. Ia telah memutuskan untuk pindah ke cabang minimarket lain di kota tetangga, tempat yang bisa memberinya kesempatan untuk memulai kembali tanpa bayang-bayang masa lalu. Dalam perjalanan menuju tempat kerja barunya, angin pagi yang sejuk membelai wajahnya, seolah memberi isyarat bahwa alam semesta memberinya kesempatan untuk memulai dari awal. Naya menikmati setiap detik perjalanannya, merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam dirinya, meninggalkan segala kegelapan di belakang. Naya tahu bahwa kali ini ia akan menjalani hidup dengan lebih berhati-hati, tanpa membiarkan masa lalu mengontrol setiap langkahnya. Saat Naya hampir tiba di minimarket baru, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, berdiri di depan pintu masuk. Adrian. Ia menunggu dengan senyum hangat, yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Tatapan Adrian penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Dan meskipun Naya tahu bahwa ia telah melalui masa-masa sulit, kehadiran Adrian menjadi sebuah jaminan bahwa ia tidak akan melalui semuanya sendirian. "Naya," sapa Adrian lembut. Saat Naya mendekat, "Aku senang kamu baik-baik saja." Naya tersenyum merasa hatinya hangat dengan kehadiran Adrian. "Terima kasih Adrian, terima kasih karena selalu ada untukku." Adrian mengangguk, tatapannya penuh rasa sayang. "Aku tahu kamu kuat. Apa yang terjadi kemarin tidak mudah, tapi kamu menghadapinya dengan keberanian yang luar biasa, sayang." Naya menghela nafas, merasakan beban yang ada di pundaknya kini benar-benar menghilang. Ya, Adrian adalah pacar dari Naya. "Iya, aku hanya ingin melupakan semuanya dan memulai hidup yang baru. Bukan hanya karena teror itu, tapi juga karena aku ingin menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tegar." Adrian meraih tangan Naya dengan lembut. "Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi. Kita akan melalui semuanya bersama."
Tidak hanya karena cinta, tapi karena kita saling menghargai, saling mendukung. Mendengar itu, Naya merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tersenyum dan mengangguk. Aku juga berjanji akan melakukan yang sama, Adrian. Mari kita mulai dari awal, tapi kali ini dengan lebih kuat. Mereka berdua melangkah bersama, memasuki minimarket baru itu, tempat yang menjadi simbol bagi lembaran baru dalam hidup Naya. Meskipun luka emosional dan fisik masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya, Naya tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki keluarga yang mendukungnya, seorang dukun yang bijak seperti Bu Rani, dan tentunya Adrian yang selalu setia di sisinya. Hari itu menandai awal dari perjalanan baru bagi Naya. Sebuah perjalanan di mana ia akan hidup tanpa ketakutan, tanpa pengaruh gelap dari masa lalu, dan dengan tekad kuat untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun mengontrol hidupnya lagi. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Saya pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.